Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SPD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 27 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kita diingatkan bahwa patokan pengadilan akhir adalah hukum cinta kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami akan pengadilan akhir yang akan kami hadapi nanti. Engkau sudah memberi petunjuk apa yang harus kami siapkan selama hidup di dunia ini, agar pada pengadilan nanti kami selamat. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk selalu sensitif melayani mereka yang miskin dan menderita. Semoga kepekaan kami yang tulus dan pelayanan kami akan menjadi jaminan keselamatan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah patokan pengadilan akhir adalah hukum cinta kasih. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan penghayatan dan pengamalan kasih dalam hidup harian kita. Tuhan juga mengajak kita untuk melihat masa depan kita, bahwa akan terjadi pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu pengadilan atas dasar kasih. Maksudnya bagaimana hukum cinta kasih itu dihayati dan diamalkan dalam hidup harian kita. Lewat Injil hari ini, Yesus memberikan panduan tentang sikap dan perilaku yang berguna bagi keselamatan. Patokannya adalah hukum cinta kasih. Dalam keseharian kita, tidaklah sulit menemukan orang yang lapar, haus, tunawisma, pesakitan, dan wajah-wajah lain yang butuh perhatian kita. Apakah kita melihat wajah Yesus dalam wajah-wajah mereka? Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri salah seorang dari yang lagi menderita, itu berarti kepedulian kita kepada sesama menjadi sesuatu yang agak dangkal dan mudah membebani kita. Juga membuat kita mudah menyerah ketika menghadapi tantangan untuk memberi. Tidak jarang terjadi bahwa wajah-wajah Yesus itu sudah dan sedang menghampiri kita dan mengatakan kebutuhannya, tanpa kita harus berlelah-lelah mencari mereka yang membutuhkan kasihan kita, membutuhkan kasih kita. Mereka mengeluh kelaparan, sakit, tidak punya pakaian, tidak punya rumah penginapan. Singkatnya, mereka yang miskin, mereka datang dan menawarkan diri mereka untuk menjadi pembela kita pada pengadilan terakhir. Dalam Injil hari ini, Yesus sudah memperkenalkan mereka yang miskin dan yang alami kesulitan hidup akan menjadi jaminan keselamatan kita pada pengadilan terakhir. Pada pengadilan terakhir, Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi apa yang sudah kita buat untuk mereka-mereka ini akan menjadi jaminan keselamatan buat kita pada pengadilan terakhir. Kasih yang sudah kita tabur dan tanam, buahnya akan kita petik pada pengadilan terakhir. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pada awal masa tobat yang panjang ini, kita membangun hidup tobat sejati dengan mengasah kepedulian kita terhadap sesama yang lebih membutuhkan. Dengan kepekaan hidup yang terasah dan tertata itu, kita maksimalkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, mengulurkan kasih kita kepada siapapun yang lebih membutuhkan dan memerangi setiap egoisme dan ketamakan pribadi. Tidak melakukan suatu kebaikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita merupakan kerugian bagi kita di pengadilan terakhir. Yesus memberikan dasar yang lebih dalam. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Secara singkat, Injil hari ini ingatkan kita akan 3 hal. Pertama, perbuatan kita kepada sesama merupakan tindakan kita kepada Allah sendiri. Kedua, sesama kita adalah gambaran Tuhan yang selalu hadir bersama kita, khususnya yang miskin, lemah, dan tersingkir. 3, pengadilan terakhir akan dijalankan atas dasar kasih. Marilah kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini dan selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.